maksudi wa ridhaka wa biyatini mahabbataka wa ma'rifataka rabbi sirah bismillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, hari ini alhamdulillah kita bisa lagi bertemu. Semuanya ini bukan kebetulan, tapi ini kita telah dipilih Allah untuk bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini untuk supaya hari ini dengan hari kemarin beda. Dia harus lebih baik. Maka dari itu kita dituntut sama Allah, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Ya. Jadi kesalahan itu sebetulnya tidak ada yang salah, cuma belajarnya tidak sampai kafah. Ibaratnya kalau tidak sampai kafah, apa yang dipelajari itu cuma sampai di daun, tidak sampai di bunga dan tidak berbuah. Nah, bukan salah, pohonnya nggak salah. Tapi kita menanamnya itu tadi berpohon cuma sampai di daun, tapi tidak sampai di bunga, indah dan bisa dinikmati. Nah kekurangannya ini ya dari masyarakat ya akhirnya torekat. Torekat itu saya berikan analogi supaya mudah saya menerimanya. Kita ibarat tanah yang subur. Tanah yang subur itu kita dari tanah. Tapi harus subur tanah ini. Ya. Nah tanah itu kalau subur, tanah itu termasuk kita. Nah kita itu pertama manusia itu baik karena niatnya. Ya. Semua yang kita lakukan tergantung niatnya. Innama amalu binniyat. Nah jadi itu tanah. Nah tanah ini harus ditanam bibit. Bibit yang kita cari itu bibit soleha. Ya. Kalau kita nggak punya bibit soleha, sampai kapanpun tidak soleh dan tidak soleha. Bibit itu harus kita miliki dan ditanamkan. Apa bibit soleha itu? Kalimatnya la ilaha illallah. Itu bibit soleha. Kalimat takwa, kalimat ikhlas. Ya, semua itu. Nah, jadi bibitnya itu kalimat la ilallah. Kalau diekstrak jadi cikir ismuzat, jadi cikir khofi. Terus tadi tanahnya, niatnya tanah ini, niatnya itu tanah ini supaya subur niatnya. Ya, kalau niatnya kepingin dunia, ya dapat dunia. Seperti orang hijrah, kata Rasulullah, orang hijrah itu ada dua. Ada hijrahnya itu kena Allah, dan Rasulnya dia dapatkan itu. Kalau dia hijrahnya kena dunia, kena perempuan, kena dunia, dapat itu. Tadi kita niatnya itu nggak subur namanya. Kalau subur itu niatnya, ya, kalau nggak subur bisa disuburkan, tapi dirubah niatnya. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi, hatini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi tanah itu jadi subur, yang tadi tidak subur. Nah, ini torekat itu membantu karena banyak sekali kita tuh niatnya nggak sudah, tanahnya nggak subur. Membaca wirid-wirid atau zikir-zikir, arahnya bukan ke ilahi anta maksudi, nggak subur itu. Arahnya ke dunia, nggak subur. Yang subur itu niatnya ilahi anta maksudi, itu subur. Nah, tes yang menanam harus yang ahli. Kalau nggak ahli ya biar tanahnya subur, tumbuhnya kurang bagus. Kan gitu ya? Kurang bagus. Nah, jadi yang menanam harus ahli. Ya makanya kalimat la ilaha illallah tadi maksudnya yang menanam siapa? Yaitu
Siapa yang berhak menanam itu? Guru mursyid kamil kamil. Guru mursyid kamil kamil siapa? Yang diberi otoritas oleh Allah. Dasarnya apa otoritas diberikan? Fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya. Minta kepada Allahnya supaya kalimat itu ditanamkan kepada diri kita, itu ditalkinkan. Setelah itu tidak cukup. Biar sudah ditanam, nggak cukup, butuh siraman. Nah siramannya, itu ada metode cara ulama-ulama tasawuf, khususnya tarekat Qadiriyah Nasabandiyah yang kita ingin ambil ini, tambahan, gitu ya, zikir jahar, zikir khafi, ya, itu bibitnya. Nah siramannya hataman, nah hataman itu nanti ada buku hataman, wirid-wirid, terus manakiban. Manakibat Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jalani, itu banyak supaya memahami perjalanan para wali-waliullah supaya kita bisa mengerti ke sana. Hataman, manakiban plus ziarah. Ziarah itu silaturahmi. Nah, sampai mau panjang umur? Pasti kepingin panjang umur. Tapi kata Allah dalam Quran, umur itu tidak bisa ditambah sesaat, tidak bisa tambah kekurangan, tidak bisa. Tapi kenapa ada istilah ada panjang umur? Syaratnya banyak bisa silaturahmi. Nah itu bocorannya. Cuma kita nggak paham, nggak tanya kepada ahli zikir, silaturahmi itu kayak apa caranya? Ya, selama ini hampir kalau nggak berterikat nggak tahu caranya bersilaturahmi yang sebenarnya. Makanya nggak panjang umur. Makanya minimal umurnya nggak manfaat. Kalau biar pendek asal manfaat itu panjang umur. Biar panjang umurnya kalau nggak manfaat nggak panjang umur. Pertama-tama silaturahmi itu kepada Allah. Pertama-tama silaturahmi itu kepada Allah. Caranya bisa kepada Allah, ya zikir. Di mana kamu dekat, aku di mana kamu hadir, aku hadir. Apa dapatnya? Ala bijiri kelasat mengikut hati menjadi tentram. Kalau nggak tentram mudah sakit, nggak bisa panjang umur. Kalau nggak tentram mudah marah, darahnya naik, nggak bisa panjang umur. Kalau tentram, di dalam diri kita itu ada satu sistem yang bisa apa namanya? Segumpal darah. Kalau itu baik semua. Jadi imun kita tuh stabil karena tenang. Seperti dokter aja kalau orang bingung apa itu gini, ya minum obat penenang dulu, ya langsung diobati. Yang penting tenang dulu, disuntik penenang dulu. Apalagi mau dioperasi, tenang total, suntik bius supaya tenang, supaya bisa dikerjakan semua masalah-masalahnya itu. Kalau nggak tenang mau diobati, mau dioperasi nggak bisa. Mau diberi ilmu, mau dioperasi nggak bisa. Makanya tenang dulu, nah, tentram dulu, kan ya. Nah kalau tentram, diajak ngomong enak, diajak bercanda enak, ya. Itu harus menjadi dasar. Maka zikir itu menjadi dasar. Tenang. Ya. Jadi kalau mau panjang umur itu. Kedua, tadi silaturahmi sama udah tadi kepada Allah ya. Sekarang kita silaturahminya sama Rasulullah. Kalau panjang umur banyak bisa silaturahmi. Tadi kepada Rasulullah. Pakai apa? Pakai salawat. Supaya apa? Dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling penting dua ini. Habibullah kepada Allah salawatnya. Habibullah Nas kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang dibalas oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah membalas dengan 10 jajaran malaikat berselamat kepada kita 10 kali.
diterima. Panjang umur. Ini nggak main-main, yang doakan siapa? Bayangkan, sampai tadi tahu-tahu di sini disuguhi oleh Allah berserta jajarannya berselawat kepada kita semua disuguhi. Dapat syafaat di Rasulullah SAW. Terus selanjutnya dengan siapa? Para wali-waliullah. Pakai apa? Tawasul. Seperti kita ilah terus Nabi Mustafa Rasulullah terus syahini. Tawasul. Kalau di tasawuf ada istilah robito. Guru kita yang khususnya kita untuk silaturahmi guru kita Robito. Robito itu, nah ini memang tawasul, tapi kalau sudah guru kita, istimewanya kita bukan tawasul ya, Robito. Kita hadirkan guru kita dalam jiwa kita. Istilahnya kadang-kadang mungkin dibayangkan, bolehlah rasa hadir. Itu silaturahmi itu. Dapatnya apa? Karomah. Dapat karomahnya. Gitu. Yang paling tinggi sebetulnya di antara itu silaturahmi sama orang tua kita. Dapat apa? Dapat ridho Allah. Ya. Jadi ziarah itu silaturahmi. Kalau dia panjang umur, minimal kalau umurnya pendek, tapi dia sudah bisa menyelesaikan ibarat orang sekolah. Ya tuh, ada dia tuh sekolah lama panjang itu, istilahnya itu tidak naik semester ini, naik tapi lama. Ya, tapi sampai juga, biar lama dia sampai. Ada juga yang pendek, ya semester ini cepat sekali dia. Dan yang penting selesai itu panik. Jadi panjang umur itu apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, kita sampai selesai. Yang penting itu sampai selesai. Sepertinya siapa? Jadi sampai selesai itu panjang umur. Jadi kita bisa mengerjakan amanah-amanah Allah itu selesai. Itu panjang umur. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Setelah Rasulullah itu terakhir, ya terakhir itu tawafat pada saya. Terus kumpul sahabat. Turunlah ayat. Nama ayatnya? Turun Rasulullah terakhir telah aku sempurnakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Telah kusempurnakan agamaku kepada kalian yang aku turunkan dengan berbagai macam ajaran. Kemudian aku ridhoi agama Islam itu adalah sebagai agama kalian. Jadi Allah itu menyampaikan kepada Rasulullah, telah aku sempurnakan agamamu, aku sempurnakan nikmat. Karena aku ridho Islam menjadi agamamu. Sahabat yang mendengar bergembira sekali, senang sekali. Masya Allah, sempurna. Tapi Ibnu Abbas nangis. Dia ahli takwil. Kamu jangan mengira dengan ayat itu tadi kamu bergembira. Itu tandanya Rasulullah mau pulang. Karena sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, ngapain di sini?
naik peringkat. Ngapain sih? Kok seneng di sini? Naik peringkat, ya. Ya. Kalau sudah sempurna, akhirnya kalau sudah sempurna, Ustaz, diundang sama Allah. Kalau sudah sempurna, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat yang terakhir, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Sampai bukan dicabut nyawanya, enggak, diundang. Wahai nafsu mutmainnah, kembali kamu kepada aku, dan aku ridhoi. Bayangkan kamu diridhoi sama Allah bighairi hisab, tidak ada hisab. Mudah-mudahan kita dapatkan itu, ya, bighairi hisab. Tuh Rasulullah, masuklah kamu ke dalam jamaah, masuklah kamu dalam pilihanku, di situ Nabi menunggu kamu. Orang-orang syahid, syuhada, solehin nunggu kamu, menjemput kamu. Dijemput kita oleh Allah. Masuklah kamu ke dalam orang pilihanku. Khil jannat abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal. Ya Allah, kami sekarang belum masukkanlah aku juga ya Allah, ya, dengan orang-orang pilihan-Mu ya Allah. Dan itu termasuk salah satu yang kita tadi banyak bersyafaat Rasulullah. Rasulullah itu waktu kita sholat, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Rasulullah menerima itu, tidak mau. Kalau tidak, wa ala ibadillahi sholihin, orang-orang juga yang banyak berselawat kepadaku, orang-orang yang mewariskan pelajaranku dan berjuang seperti aku meneruskan perjuanganku, ya Allah, itu juga aku inginkan dia bersama aku. Masya Allah, terima kasih Allah. Hari ini kita kumpul, kita menginginkan seperti halnya sahabat-sahabat Rasulullah, dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang terpecah 71 golongan. Mudah-mudahan kita yang termasuk satu golongan itu tadi, yang masuk surga tanpa hisab. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang mau nakil apa Ustaz Miftah, apa serah? Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dah nampak ni. Ibu-ibu sana tak apa. Apa? Ibu-ibu sana tak nampak. Enggak apa-apa. Pokoknya lihat. Nampak madam saya? Hati saya berisyarat nanti tu. Syariat terima zikir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ila waqati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qadati syarina Allah wa barik Muhammad wa qadati syarina karam Ahmad bin Ali bin Radid syarina karam Haji Muhammad al-Nabi akbar. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Baik Bapak Ibu jamaah ikhwan dan akhwat daripada jamaah salat subuh rahimakumullah Masjid Asy-Syarif Taman Tas yang saya muliakan oleh Allah SWT. Ya, pagi ini, subuh ini, sesuai dengan apa yang kita sepakati tadi malam, bahwasanya subuh ini akan ada melaksanakan talqin zikir. Jadi talqin ini mengajar zikir. Saya ini diwakilkan, namanya wakil talqin. Yang menalqin itu bukanlah saya hakikatnya,
beliau segala mursyid dan sampai guru-guru beliau sampai kepada sanadnya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maka tarekat ini ada beda dengan zikir yang lain. Zikir yang lain boleh saja ambil dari kitab, dari guru-guru kebanyakan, tapi tarekat